Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kali ini saya akan membahas latihan soal UP Retaker PJOK tahun 2021. Oke, baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Jangan lupa subscribe. Urutan penyelamatan pertama dan terakhir dalam kecelakaan renang adalah A. Short signal and swim and aid. B. Rest now and aid. C. Draw and race. D. Row, swim and aid. E. Rest, swim and aid. Jawabannya adalah ya A. Jawabannya short signal and swim and aid. Nah, bisa dilihat di pembahasan yang A. Short and signal, dan yang terakhir adalah swim and to, sama dengan aid ya, artinya berenang di belakangnya. Oke, untuk soal selanjutnya, cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang sendi adalah A. Sitologi, B. Miologi, C. Osteologi, D. Artrologi. Oke, jawabannya adalah D. Jawabannya yang D ya. Pembahasannya bisa dibaca. Sitologi membahas sel makhluk hidup, miologi membahas otot, osteologi tulang, dan artrologi sendi. Oke ya Bapak Ibu, bisa dibaca. Selanjutnya soal amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan penyelenggara pendidikan di Indonesia tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, E. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Pembahasannya bisa dibaca. Jelas ya, pendidikan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 1 adalah, oke, bisa dibaca ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Tes yang dilakukan di akhir semester disebut dengan A. Pematip, B. Sumatif, C. PTS, D. US. Oke, jawabannya B ya, sumatif. Pembahasannya bisa dibaca. Tes formatif dilakukan setiap akhir satu topik atau pokok bahasan, sedangkan tes sumatif, tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan materi pelajaran atau suatu program pengajaran selesai diberikan. Oke, jadi jelas ya Bapak Ibu, jawabannya adalah B, tes sumatif. Oke, kita bersiap ke soal berikutnya. Pengukuran pertambahan tinggi dan berat badan pada anak merupakan bagian dari A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Involusi. Oke, jawabannya adalah A. Pertumbuhan. Pembahasannya bisa dibaca. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Oke, hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif pada badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang semakin sempurna pada sistem jaringan saraf. Oke, soal selanjutnya. Hukum renang adalah A. Hukum Boyle, B. Hukum termodinamika, C. Hukum Archimedes, D. Hukum Senius. Jawabannya adalah C. Hukum Archimedes. Pembahasannya,
Hukum Archimedes adalah sebuah benda dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung. Besar zat cair yang dipindahkan. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu pembahasannya. Jadi jawabannya adalah C. Hukum Archimedes. Oke, soal selanjutnya. Sikap siap pada silat adalah A. Sikap pasang, B. Sikap kuda-kuda, C. Sikap silang, D. Sikap akhir. Jawabannya sikap pasang. Pembahasan pengertian sikap pasang adalah sikap siap menghadap lawan. Dan sikap pasang, sikap kuda-kuda tetap dilakukan dan posisi tangan berada di depan tubuh. Oke, jadi jawabannya A ya Bapak Ibu. Oke, soal selanjutnya. Gerak manipulatif pada gerakan olahraga adalah A. Melempar bola, B. Meliukkan badan, C. Berlari, D. Melompat. Ayo, apa kira-kira jawabannya ini Bapak Ibu? Oke, jawabannya A. Melempar bola. Pembahasan gerak manipulatif adalah gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek atau benda. Gerak manipulatif juga bisa melibatkan suatu alat. Oke, berikutnya kepanjangan 5M dan urutan yang benar adalah A. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan, B. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan, C. Mengamati, menanya, mencoba, mengkomunikasikan, menalar, D. Menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan, mengamati. Oke, jawabannya adalah yang mana kira-kira Bapak Ibu? Oke, jawabannya yang A. Oke, Bapak Ibu jangan sampai keliru ya penempatannya. Oke, pembahasannya bisa dibaca pendekatan saintifik. Ya, ini berkaitan dengan pendekatan saintifik. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Diingat ya Bapak Ibu, karena soal ini sering didapati keluar di tes-tes UP. Oke, soal selanjutnya. Materi silat tingkat SD diajarkan pada kelas A. Kelas 1, B. Kelas 2, C. Kelas 3, D. Kelas 4. Oke, Bapak Ibu pasti tahu nih jawabannya. Oke, jawabannya D ya Bapak Ibu, kelas 4. Soal selanjutnya, diseminasi PTK adalah A. Mengetahui kesulitan belajar peserta didik, B. Meningkatkan mutu sekolah, C. Menyebar luaskan PTK agar diketahui banyak orang untuk peneliti dan guru lainnya, D. Untuk kenaikan pangkat guru. Kira-kira mana jawabannya nih Bapak Ibu? Oke, jawabannya adalah yang C ya. Kata diseminasi ini adalah sendiri menyebarluaskan, jadi tentu jawabannya adalah C. Pembahasannya, tujuan diseminasi antara lain agar apa yang disebarluaskan tersebut diketahui oleh orang banyak, terutama oleh mereka yang memerlukannya. Oke Bapak Ibu jelas ya, jawabannya C. Oke, soal selanjutnya. Manfaat sit up adalah A. Mengencangkan otot dada, B. Mengencangkan otot tangan, C. Mengencangkan otot leher, D. Mengencangkan otot perut. Oke, jawabannya adalah ya, mengencangkan otot perut. Pembahasan bisa dibaca ya Bapak Ibu. Sit up merupakan salah satu jenis latihan olahraga yang melatih beragam otot. Tidak hanya otot perut, namun juga otot dada, panggul, pinggang, bagian bawah. Latihan ini membantu melatih kekuatan otot-otot tersebut sehingga menjadi lebih kuat. Jawaban paling tepat yang D ya Bapak Ibu, otot perut. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan A. Piagam, B. Surat keputusan, C. Medali, D. Lencana, E. Sertifikat pendidik. Oke, baik Bapak Ibu, jawabannya E ya, sertifikat pendidik. Soal selanjutnya, seorang guru merupakan seorang pengajar dari bidang ilmu yang dikuasai. Merupakan peran guru sebagai A. Pengelola kelas, B. Mediator dan fasilitator, D. Demonstrator, D. Diktator, E. Evaluator.
Jawabannya C ya Bapak Ibu. Oke, bisa dilihat pembahasan peran guru sebagai demonstrator. Guru adalah seorang pengajar dari bidang ilmu yang ia kuasai. Oke, sesuai dengan soal ya Bapak Ibu. Oke, untuk peran guru sebagai pengelola kelas dan sebagainya bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Oke, untuk soal selanjutnya, tujuan pendidikan nasional pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang pada alinea ke A1, B2, C3, D4, E tidak ada. Oke, jawabannya D4 ya Bapak Ibu. Pembahasan kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 alinea ke-4 yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah D, alinea ke-4. Oke Bapak Ibu, soal selanjutnya, pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus, B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, C. Kerangka berpikir, D. Desain bangunan, E. Tujuan pendidikan. Jawabannya adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Oke, B ya. Pancasila dan Undang-Undang 1945. Diingat ya Bapak Ibu. Oke, soal selanjutnya. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan, B. Sosiologi pendidikan, C. Religi pendidikan, D. Ekonomi pendidikan, E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, jawabannya adalah A ya Bapak Ibu, psikologi pendidikan. Oke, bisa dilihat di pembahasan, landasan psikologi dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Oke, oleh Robandi. Baik Bapak Ibu, bisa dibaca ya untuk pembahasannya. Oke, untuk soal selanjutnya, yang dimaksud dengan proposal PTK pada dasarnya adalah A. Penelitian yang dilakukan guru di sekolah, B. Prosedur penelitian yang harus dipatuhi guru pada saat melakukan penelitian, C. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya, D. Rencana kegiatan penelitian yang diusulkan guru, E. Informasi dari pihak sekolah agar dilakukan PTK oleh guru. Oke, jawabannya adalah yang mana nih Bapak Ibu? Oke, yang C ya. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Oke, untuk pembahasannya, penelitian tindakan kelas atau PTK, penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, ya Ibu, artinya penilaian diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga diharapkan tujuan penelitian tindakan kelas dapat mengingatkan hasil belajar siswa. Baik, soal selanjutnya. Pendidikan yang menangani anak kebutuhan khusus adalah A. Pendidikan eksklusif, B. Pendidikan mandiri, C. Pendidikan formal, D. Pendidikan inklusif. Oke, jawabannya D ya Bapak Ibu. Untuk pembahasan, pendidikan inklusif itu sendiri adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan
memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi beberapa soal latihan. Semoga bisa membantu. Semoga sukses buat Bapak Ibu yang UP. Semoga lulus. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.